Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa ja'ala al-laila wan nahar wa ja'ala asy-syamsa wal qamara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang singkat ini ada 3 poin yang ingin sampaikan sebagai bekal kehidupan kita menjalani kehidupan dunia ini, menghadapi kondisi masyarakat kita di tengah-tengah kita saat ini, khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah mari sama-sama kita jaga iman kita, tingkatkan takwa kita kepada Allah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, Nabi pernah bersabda di dalam satu hadis bahwa di akhir zaman nanti, termasuk kita ini, akan ada orang yang yamshi mu'minan, ya, atau yasbahu mu'minan. Di waktu subuh dia beriman, wa yamshi kafiran, di waktu maghrib atau sore dia kafir. Ini artinya di akhir zaman ini gampang sekali iman kita tergoda, gampang sekali iman kita hilang dari dada. Dan ini harus kita jaga, harus diperhatikan. Apalagi kondisi dan tantangan umat Islam saat ini semakin hari tidak semakin sedikit, terus semakin besar dan semakin banyak. Bagaimana cara kita menjaga iman kita? Kalau orang tasawuf, orang sufi, dia jaga iman, dia masuk tarekat, kemudian dia baiat, dia ambil syahadat dari orang-orang yang hatinya hidup penuh dengan zikrullah. Kemudian dia jaga zikir, dia jaga kewajiban-kewajiban agama, sehingga dia bisa mengenali Allah lebih dari orang-orang biasa. Kalau dia sudah mengenali dirinya, mengenali Allah, maka imannya semakin mantap. Tidak gampang untuk merobohkan iman orang-orang yang sudah mengenal Allah. Bahkan kebanyakan orang yang sudah mengenal Allah mati di tiang gantungan, mengorbankan leher mereka untuk menegakkan agama Allah. Maka kebanyakan dari pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang bangsa dan negara itu banyak dari kalangan orang-orang tarekat, ahli-ahli tasawuf yang hebat. Ada juga yang memantapkan imannya dengan cara masuk halakah. Mungkin dia masuk jemaah tabligh, dia ikut majelis taklim, bertambah imannya. Ada juga orang yang terus-menerus membaca Quran, dia pahami, dia tadabburi, sehingga imannya penuh. Ya mantap, yakin dia kepada Allah. Yang penting bagi kita, keimanan itu harus dijaga, keyakinan itu harus dijaga. Kenapa? Karena kualitas diri kita, hidup mati kita sebenarnya memperjuangkan keimanan yang ada di dalam dada kita. Sebab tanpa iman, semua kita tidak menjadi berharga. Allah katakan, innal musyrikina najisun. Orang musyrik itu najis dalam pandangan Allah. Walaupun mereka kaya, walaupun mereka punya uang triliunan rupiah, atau mungkin memiliki sebuah negara, walaupun tidak ada orang yang demikian, walaupun kekayaannya melampaui seluruh manusia di dunia, tapi kalau dia tetap musyrik, najisun, dia rohaninya, hatinya, pribadinya masih dipandang Allah sebagai najis yang tidak berharga bagi Allah Subhanahu wa taala. Kematian seorang beriman itu lebih berat, lebih tidak disukai Allah daripada kehancuran langit dan bumi. Betapa besar
Allah menghargai orang-orang yang beriman dalam pandangannya. Tidak ada yang bisa meliputiku kecuali hati orang yang beriman yang yakin kepadaku. Begitulah disebut di dalam sebuah hadis qudsi. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Iman ini tidak bisa kita peroleh dari keturunan, tidak bisa kita peroleh di jalanan. Dia harus dibangkitkan di pupuk, karena di dalam diri kita ada keyakinan untuk bertuhan. Di dalam hati nurani kita ada keyakinan fitrah bahwa diri kita mengakui adanya Allah. Sebenarnya orang-orang yang mengatakan dia ateis, tidak mengaku adanya Tuhan, orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, sebenarnya dia adalah berbohong. Dia melawan fitrahnya, melawan hati nuraninya. Perhatikanlah kalau seandainya atau sekiranya mereka naik di atas pesawat, lalu pesawat itu goncang diterpa badai, apakah mereka tidak memanggil Tuhan? Mereka akan memanggil Allah, memanggil Tuhan. Itu pertanda bahwa kebohongan-kebohongan orang ateis sesungguhnya adalah keyakinan yang dipaksakan bahwa Tuhan tidak ada. Jangankan untuk menciptakan satu biji padi, menciptakan oksigen yang kita hirup pun orang-orang ateis tidak mampu. Menciptakan pernapasan, menciptakan oksigen yang mereka hirup, mereka tidak sanggup. Menciptakan mata air yang Allah alirkan dari gunung sehingga menjadi aqua, dihabisi, diproduksi oleh Aqua Denon pun mereka tidak sanggup. Manusia hanya sifatnya memanfaatkan, mengambil, mengolah apa yang diciptakan Allah. Mereka tidak mampu menciptakan benda dari tidak ada menjadi ada. Ma'asyiral muslimin, apalagi menciptakan sumber daya alam lainnya. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan kaca, tidak ada makhluk yang bisa menciptakan besi. Mereka hanya ngambil, nyari di mana besi berada. Tapi menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tidak ada yang sanggup. Itulah kuasa Allah. Walaupun banyak orang-orang yang tertutup mata hatinya, tak memandangkan mata hatinya kepada Allah. Yang dipandangnya adalah siapa yang mengantarkan uang, siapa yang mengantarkan besi mobil, siapa yang mengantarkan batu rumah kepada dirinya. Itulah yang dia pandang. Padahal penciptanya, pembuat fasilitas itu Allah yang berada di atas segalanya pun selalu dilupakan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, yang penting kita lakukan hari ini adalah jaga persatuan sesama umat Islam. Kita mengetahui bahwa dalam hadis banyak disebutkan ciri-ciri orang Khawarij itu suka menyesatkan, suka mengkafirkan orang beriman. Dengan orang beriman dia kasar, tapi dengan orang kafir dia diamkan. Orang-orang itu kelihatan sholatnya rajin, secara jahir sholatnya rajin, puasanya rajin, jahirnya, nyatanya kelihatan kasat matanya. Tapi sholat dan puasanya tidak membuat hatinya lembut, tidak membuat hatinya semakin yakin kepada Allah, tapi semakin kasar. Dan akibatnya ini diakibatkan sholat yang tidak melibatkan ruh, sholat yang tidak melibatkan hati, sholat tanpa khusyuk. Al-Quran hanya lipstick. Maka jangan salahkan ketika Nabi pernah juga mengatakan al-kaksarul munafiqun qurra'uha. Banyak orang-orang munafik ini dari qurra'uha, orang-orang yang pintar baca Quran, bacanya pintar sekali, mahir sekali, hafalannya bagus, tetapi tidak diresapi, tidak dimaknai, tidak diamalkan, tidak ditadaburi, sehingga tidak bermanfaat bagi hati, tak bermanfaat bagi ruh, hanya di tenggorokan saja. Jangankan untuk menembus pikiran hatinya, tidak sanggup. Tetapi ilmu itu, bahasa lapas Al-Quran dan hadis itu hanya di tenggorokannya saja. Orang-orang seperti ini sebenarnya sangat berbahaya, karena dia akan merusak umat Islam. Dia akan menjadikan umat Islam terpecah belah, karena dia selalu menyerang umat Islam. Maka kita harus hati-hati bahwa sesungguhnya salah satu yang harus kita perhatikan sekarang adalah persatuan. Kenapa? Karena hanya dengan bersatu baru Allah turunkan kekuatan. Nabi SAW mengatakan, Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah itu adanya di tangan jemaah. Wa man syajja saja ilan nar. Siapa berpaling dari jemaah, dia akan lari ke neraka. Ya. Kalau umat Islam ini terpecah belah, kita sangat bersyukur.
Indonesia ini walau banyak aliran umat Islam, tetapi kita tidak saling bunuh. Coba perhatikan Timur Tengah, bagaimana orang-orang kafir pembenci Islam dengan begitu mudahnya mengendalikan orang-orang Islam. Dijadikan aliran ini dan itu berperang saling bunuhan, satu persatu negara Islam itu dihancurkan. Sejak dari Irak, kemudian Libya, Mesir digoncang, Suriah dibabak belur hancurkan, Yaman pun dibombardir, dibinasakan, sehingga negara-negara sekarang sudah mulai mengalami kelumpuhan. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, tugas setan, tugas dajjal itu adalah menghancurkan dan membinasakan umat Islam. Musuh abadi kita secara wahyu adalah dajjal. Pengikut dajjal yang paling setia adalah orang-orang Yahudi. Itu tidak bisa dirubah, itu sudah takdir Allah. Itu sudah menjadi takdir di alam keabadian yang Allah catatkan di Lauh Mahfuz, yang dilapaskan Nabi Muhammad SAW. Maka kita orang-orang beriman tetap harus waspada. Bukan kita menebar kebencian, tetapi itu karena diperintahkan Allah, dikatakan Allah dan Rasulnya, maka umat Islam harus terus berhati-hati. Kalau kita tidak suka dengan pemerintah, jangan lakukan pemberontakan, lakukan kritikan yang terhormat. Kalau pemerintahnya tidak mau dikritik, tidak mau berubah, masih mempersusahkan masyarakat, maka jadikanlah, jangan untuk 2019 tidak usah dipilih lagi. Tetapi tetap kita jangan angkat senjata, tetap kita melakukan prosedur-prosedur yang baik, yang tidak membuat kita pecah belah, berantakan. Karena pecah belah itu bahagian dari kerja setan, bahagian dari misi dajjal untuk menghancurkan umat Islam di seluruh dunia. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, apapun harokahnya, apapun alirannya, siapapun ustadznya, betapa banyak kitab yang dia hafal dan dia kaji, kalau dia memecah belah umat Islam, kalau dia menjauhkan kita dari Allah, maka hindarkanlah dia. Tidak usah ngaji sama yang seperti itu. Ketahuilah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut dengan Allah itu adalah para ulama. Jadi ulama yang kita ikuti, yang dia takut kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang dia berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, bukan menebar fitnah sebanyak-banyaknya, bukan melakukan pengrusakan sebanyak-banyaknya, tapi sifat mereka adalah menyatukan umat, mengajak kita kepada Allah, bukan mengajak kita kepada neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari itulah isyarat-isyarat yang banyak Allah dan Rasulnya berikan dalam Al-Quran dan hadis dan sunnah. Maka kita umat Islam harus terus waspada. Bersatu kita kuat, bercerai kita akan runtuh. Nabi juga mengatakan keledai itu hanya akan dimakan harimau kalau dia bersendirian. Tapi kalau keledai, kalau unta, kalau kambing itu ramai, maka harimau tidak akan berani memakannya. Kalau kita berpecah belah, maka semua orang yang tidak suka dengan Islam, mereka akan menghancurkan kita dengan sendirinya. Tapi kalau kita bersatu padu, dengan sendirinya mereka takut dan menghindar untuk menghancurkan kita. Masyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, yang terakhir, jadikan jihad itu sebagai sesuatu kegembiraan kita. Kenapa saya katakan demikian? Masyiral muslimin, hari ini kita kekurangan orang-orang yang berjihad. Jihad itu adalah bersungguh-sungguh menegakkan kalimat la ilaha illallah, bersungguh-sungguh menegakkan kebaikan, bersatu padu bersungguh-sungguh menegakkan kalimat la ilaha illallah, membesarkan agama Allah ini dengan harta, jiwa dan seterusnya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, jihad ini termasuk amalan yang paling utama, yang selalu ditinggalkan orang. Tahukah kita, berkali-kali Ustadz mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatum fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salati fi masiwah. Ya, salat di Masjidil Haram itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat, 100.000. Ya, salat Masjidil Haram itu lebih utama dari salat 100.000 rakaat daripada salat di luarnya. Coba hitung-hitung kehidupan kita. Kalau orang salat di Masjidil Haram 1 rakaat, salat sunnah. Kita sholat sunnah kita, katakan saja sehari itu rutin, duhanya 4 rakaat, rawatibnya 12, berarti 16, tambah sholat tahajud witir 11, 27.
27 rakaat kita sholat sehari, sholat sunnah kita, itu setiap hari rutin, nggak pernah tinggal. Lalu mereka yang di Masjidil Haram sekali sholat, itu setara dengan 100.000 rakaat kita sholat. Nah, untuk mencapai 100.000 rakaat, kita butuh 10,6 tahun. 10 tahun lebih kita sholat, itu baru setara dengan satu kali orang di sholat di Masjidil Haram. Coba bayangkan itu. Butuh berapa? Kalau mereka sholatnya 5 kali atau 27 rakaat, sholat sunnahnya dalam sehari, itu butuh berapa lagi kita? Butuh 270 tahun. Itu hanya untuk sehari. Ya. Maka kita tidak bisa mengimbangi amalan ibadah. Coba pahami, kenapalah sholat orang Masjidil Haram itu lebih hebat daripada sholat di sini. Ini banyak rahasianya. Dari sisi tasawuf misalnya, orang yang ke Masjidil Haram itu tingkat khusyuknya tinggi. Makkah itu pusat aura positif. Kalau kita mengkaji energi, semua orang sholat ini menghadap Ka'bah, energinya kumpul di Ka'bah. Energi positif kumpul di Ka'bah. Begitu kita lihat Ka'bah, melihat Ka'bah dekat dengan Allah, ketarik rasa kita, ruh kita, rasa kita ketarik kepada Allah. Sehingga di depan Ka'bah itu kita khusyuk sekali, dan kita merasakan seolah-olah kita siap mati, nggak peduli kita langit dan bumi lagi. Yang penting kita tetap bersama Allah. Saking khusyuknya. Itu salah satu hikmahnya. Tapi ketika kita kembali ke Indonesia, ke Masjid Az-Zikrah, sholat kita di masjid ini nggak dapat lagi rasa seperti itu. Inilah yang menyebabkan sebagian orang kaya yang punya banyak uang berkali-kali haji dan umroh. Kenapa? Karena kalau dia di Makkah, dia rasakan nikmat sholat itu. Kalau di sini tak dapatnya nikmat seperti itu. Ini akibat apa? Akibat hatinya belum hidup. Tapi bagi orang-orang yang bertarikat, sepanjang yang saya pahami dan saya amalkan, saya ketahui, orang-orang yang istiqomah di tarikat, sholat di depan Masjidil Haram, depan Ka'bah dengan sholat di Masjid Az-Zikrah, itu sama nikmatnya, sama khusyuknya. Kenapa? Karena hati mereka hidup dengan zikrullah. Hati mereka sudah berisi cinta kepada Allah. Nah, orang yang mencintai Allah, dimanapun dia berada, dimanapun dia sholat, akan terasa nikmat. Nah, maka yang masyarul muslimin, sholat orang yang begitu besar pahalanya tidak akan bisa kita imbangi kecuali dengan jihad. Maka ayat yang saya bacakan tadi itu disebutkan Allah, aja'altum siqayatal hajj, apakah kamu kira orang yang memberi makan orang haji, memberi minum orang haji, wa imaratal masjidil haram, yang memakmurkan Masjidil Haram, mereka sholat, mereka puasa, memakmurkan Masjidil Haram, kaman amana billah wal yaumil akhir, mau kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa jahada fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah, la yastauna indallah, enggak bisa kalian samakan kata Allah. Orang beriman dan berjihad di jalan Allah itu jauh lebih utama. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang yang beriman kepada Allah berjihad dengan apa? Dengan harta dan jiwa mereka, a'zam, derajatnya jauh lebih agung daripada orang yang sholat tadi di Masjidil Haram, yang memakmurkan Masjidil Haram. Maka kalau kita mau mulia masyarakat muslimin, jihad ini jangan ditinggal. Jihad pakai apa? Pakai harta, pakai jiwa. Ya, makmurkan masjid ini, jadikan masjid ini memberikan kebaikan dunia akhirat bagi umat sekitar kita. Ya, jangan kita jadikan masjid ini hanya, maaf kalau kita sebut sebagai kumpul uang, kita kumpul uang banyak-banyak tapi nggak kita gunakan. Lalu uang itu di mana? Di bank saja. Lalu kalau di bank saja, siapa yang dapat pahala? Nggak ada. Ya, ini harus dipikirkan. Jadi umat Islam, masyarakat muslimin, uang kita infakkan di jalan Allah untuk kebaikan. Apalagi misalnya di 2019 kita akan memilih pemimpin baru. Kalau banyak konglomerat yang soleh, ya, maka mereka mendukung. Dia punya uang 1 triliun. Nih, saya infakkan 200 M buat kampanye, mengorbitkan kamu supaya kamu jadi terpilih. Saya yang danai, dari saya 200 miliar. Ini infak saya. Tapi kamu harus janji, kalau kamu jadi presiden, kamu akan berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah, bela umat Islam, ya, tegakkan kalimat Allah, laksanakan syariat Islam pelan-pelan, bertahap, makmurkan rakyat, jalankan undang-undang dasar Pancasila, jangan hianati bangsa. Kamu harus janji ke saya. Kalau kamu bisa janji, mau bersumpah setia, saya sumbangkan ini buat jihad. Siap. Nah, tapi kalau yang kita pilih nanti ditopang oleh konglomerat hitam, nih saya kasih kamu 1 triliun. Tapi kalau kamu menang, lo bayar
paling tidak gua untung 2 triliun. Maka dibuatlah proyek-proyek yang melanggar undang-undang untuk bayar hutang dari kampanye tersebut. Ini kalau konglomerat hitam, apalagi orang-orang kafir, mereka nggak kenal jihad. Mana ada jihad harta sama mereka? Yang ada adalah kepentingan dunia. Kalau mereka mengeluarkan uang harus ada untungnya. Tapi bagi orang beriman, mengeluarkan uang itu jihad. Dengan itulah kita bisa mengalahkan amalan orang di Masjidil Haram. Jangan kita anggap makmurkan masjid ini lebih hebat kita dari orang Masjidil Haram. Gak bisa. Kalau kita nggak jihad, kita tidak akan bisa lebih mulia dari mereka. Maka dari itulah dalam sebuah hadis Nabi SAW pun mengatakan, masalul mujahidin fi sabilillah kama salis shaim al-qaim qanit bi ayatillah la yabturu min siyami wala salatin hatta yarji'ul mujahid fi sabilillah. Yang maksudnya perumpamaan orang berjihad di jalan Allah itu seperti perumpamaan orang yang puasa terus menerus, shaim, qaim, tahajud terus menerus, qanit yang taat, yang berpuasa terus menerus, membaca ayatillah, ayat Allah, baca Quran terus menerus, la yabtur, dan mereka bacanya nggak berhenti-berhenti. Jadi selama kita jihad, kita selama itu dapat pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala puasa, pahala baca Quran, borongan, diborong semua pahala itu. Itulah yang membuat mereka kalah, karena kita tidak berhenti dari sholat pahala jihad itu. Maka jangan anggap sepele dengan amalan jihad ini. Itulah sebabnya Nabi juga mengatakan bahwa tiang agama ini adalah wa umuduh sholat. Tiang agama adalah sholat. Wazir watu sanabihil jihad. Tetapi yang menjadi pelindung agama ini satu-satunya adalah jihad. Maka kemuliaan umat Islam ini sebenarnya letak di tangan, di amalan jihadnya. Idza tabaya'tum bil 'ainah, apabila kamu suka berdagang saja. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kamu berternak sapi saja. Wa raditu lakum bidzar'i, dan kamu juga hanya bertani saja. Kerja kamu dagang cari duit, bertani saja, berternak, berkebun, hanya nyari duit saja kerja kamu. Wa taraktumul jihad, tapi kamu tinggalkan jihad. Apakah kamu bisa mulia? Tidak. Sallallahu alaikum zullah, Allah akan timpakan kepada kamu semuanya kehinaan. La tanzi'uhu hatta tarji'u ila dinakum. Kamu tidak akan bisa menghilangkan kehinaan itu sampai kamu kembali memperjuangkan agamamu. Maka jihad itu menjadi ada dan dia berfungsi untuk melindungi agama Islam dari kehancuran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 poin penting yang harus benar-benar kita perhatikan, sehingga nanti insya Allah Indonesia ini akan semakin membaik pada masa akan datang kalau kita mau mengamalkannya dengan baik. Laksanakan, jaga iman kita benar-benar, jangan sampai dia runtuh. Cari wabtahu ilaihil wasilah, cari cara-cara yang membuat kita iman kita kuat, yakin kepada Allah kita penuh. Cari amalan-amalan, ya boleh cari tarikat, boleh masuk harakat, pokoknya yang buat iman kita mantap, yang mendekatkan diri kita kepada Allah, tetapi tidak membuat kita pecah belah. Jaga persatuan sehingga kita kuat, dan kembangkan, jadikan jihad itu sebagai amalan unggulan kita, kesenangan kita. Ya, punya harta banyak, gunakan di jalan Allah. Maka Nabi sendiri pun berandai-andai, sebenarnya aku sangat suka ketika aku mati dalam berjihad, kemudian hidup lagi, dimatikan lagi jihad, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Aku lebih senang sebenarnya hidup seperti itu, kata Nabi SAW. Tetapi Allah mentakdirkan Nabi itu tidak mati dibunuh, tetapi beliau mati dalam keadaan walaupun syahid, dalam keadaan di atas tempat tidurnya, untuk menghormati beliau agar tidak menjadi fitnah bagi umat. Salah satu hikmahnya agar orang-orang tidak berkata, tuh lihat Nabi kalian sudah mampus dibunuh orang kafir, agar orang-orang kafir tidak berkata kasar kepada Nabi kita. Mungkin itu salah satu hikmahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dari tangan orang-orang kafir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah ilahana fil awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du ya ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah memberi kabar gembira bagi orang-orang berjihad dengan rahmatnya dan ridhonya dan surga yang dijanjikan sebagai tempat tinggal mereka buat selama-lamanya. Qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma pilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Wahai Allah yang maha dekat, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai Allah yang menciptakan segala-galanya, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, anak istri, keluarga kami ya Rabb. Ampuni juga dosa para pemimpin bangsa kami, para ulama negeri kami ya Allah. Istiqomahkan mereka di atas kebenaran. Bantu para pemimpin kami untuk melaksanakan kewajiban mereka ya Allah. Berjuang memperbaiki keadaan agama, bangsa dan negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ringankanlah beban seluruh umat Muhammad ini ya Allah, baik beban ekonomi, beban cobaan yang mereka terima. Jangan berikan kami cobaan yang kami tidak mampu memikulnya ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah, hunjamkanlah rasa cinta ke dalam hati kami kepada Engkau dan Rasul-Mu ya Allah. Rasa cinta kepada Engkau ya Allah, sehingga kami merasa dekat dengan Engkau, sehingga kami juga merasa nikmat punya Tuhan Engkau ya Allah. Jangan jadikan hati kami kering jauh dari Engkau, sehingga kami merasakan hati kami gersang selama-lamanya. Wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai Allah, Engkau yang menciptakan diri kami, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang menyuruh langit dan bumi bertasbih memuji-Mu ya Allah, mentaati-Mu ya Allah. Sehingga sebagian makhluk-Mu ada yang ruku sepanjang hari, ada yang ruku sepanjang zaman, ada yang sujud sepanjang zaman, ada yang berdiam sepanjang zaman. Seperti batu Engkau perintahkan diam, maka mereka diam ya Rahman selama-lamanya sampai Engkau memerintahkan lain. Seperti langit Engkau perintahkan mereka untuk berhenti di atas, sehingga mereka berhenti ya Rahman. Engkaulah yang memerintahkan segala alam, segala isinya ya Allah. Engkau jugalah yang menciptakannya ya Allah. Termasuk kami adalah makhluk manusia termulia terbaik yang Kau ciptakan ya Allah. Ampuni kami, ampuni dosa kami jika dalam kehidupan ini kami selalu mendurhakai-Mu ya Allah. Padahal seluruh makhluk taat kepada-Mu ya Allah, mengabdi kepada kami ya Allah, memberikan kebaikan-kebaikan untuk kepentingan hidup kami ya Allah. Padahal kami selalu melupakan Engkau ya Allah, tak mampu mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami. Istiqomahkan kami dalam kebaikan, iman dan takwa ya Rahman. Bantu kami mentaati-Mu sepanjang hidup kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar beriman. Hindarkanlah hati kami dari kemunafikan, hindarkanlah hati kami dari kepalsuan dalam beriman ya Rahman Rahimin. Bimbing hati kami, bimbing akal kami ya Allah. Terimalah doa dan pinta kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.